Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brenda Klarinta, NPM 1708101001018. Pengenalan pola kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzi. Yang pertama tentang definisi logika fuzi. Logika fuzi adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari, atau contohnya 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Selanjutnya, logika fuzi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik. Konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set fuzi dan teori kemungkinan. Dia diperkenalkan oleh Dr. Lutfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965. Selanjutnya, apa saja atribut himpunan fuzi? Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami himpunan fuzi. Yang pertama yaitu variabel fuzi, di mana merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzi. Contohnya yaitu permintaan, persediaan, ataupun dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, himpunan fuzi yaitu merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzi. Di sini saya akan menjelaskan himpunan fuzi memiliki dua atribut. Yang pertama yaitu linguistik, di mana penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya seperti pengelompokan muda, parubaya, dan tua. Yang kedua numeris, yaitu suatu nilai angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel. Contohnya dari angka 3, 4, dan 17. Selain itu, himpunan fuzi adalah semesta pembicaraan, di mana keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzi. Contohnya, semesta pembicaraan untuk variabel temperatur. Di sini ada variabel X dengan anggota 0 dan 100. Selanjutnya ada domain himpunan fuzi, yaitu keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzi. Contoh domain himpunan fuzi untuk semesta yaitu variabel X dengan anggota 0 dan 120. Selanjutnya fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Fungsi keanggotaan sendiri dapat dibuat ke dalam beberapa bentuk kurva, di antaranya representasi linier dan representasi kurva segitiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang representasi linier dan representasi kurva segitiga. Yang pertama, representasi linier. Pada representasi linier, permukaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada dua kemungkinan keadaan himpunan fuzi yang linier. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Selanjutnya tentang representasi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linear. Selanjutnya, metodologi desain sistem fuzi. Untuk melakukan perancangan suatu sistem fuzi, perlu dilakukan beberapa tahapan seperti yang pertama, yaitu mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemungkinan dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fuzi. Selanjutnya yaitu melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzi. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan, dibentuk himpunan-himpunan fuzi yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Selanjutnya yaitu membuat aturan fuzi, di mana aturan pada fuzi menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi.
Cara penulisannya, aturan secara umum adalah if X1 is A1 hingga XA is AN. Dan Y is B dengan titik adalah operasi OR atau AND, X adalah skalar, dan A adalah variabel linguistik. Himpunan fusi. Pada himpunan tegas atau script set, nilai keanggotaan suatu sistem X dalam suatu himpunan A ditulis UAX memiliki dua kemungkinan. 1. Artinya X adalah anggota A. 0 artinya X bukan anggota A. Selanjutnya contohnya seperti berikut. Jika diketahui S memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah semesta pembicaraan, dan A memiliki anggota 1, 2, 3, dan B memiliki anggota 2, 3, 4, maka nilai keanggotaan 2 pada A adalah new A 2 sama dengan 1, karena 2 merupakan anggota dari variabel A. Yang kedua, nilai keanggotaan 4 pada A yaitu new A 4 sama dengan 0 karena 4 bukan anggota variabel A. Contoh kedua, jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu disebut panas. Sebaliknya, jika di bawah 80 derajat Fahrenheit, maka disebut tidak panas. Di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, suhu sama dengan 100 derajat Fahrenheit, maka panas. Suhu sama dengan 80,1 derajat Fahrenheit, maka panas. Suhu sama dengan 79,9 derajat Fahrenheit, maka tidak panas. Dan kasus selanjutnya, apabila suhu sama dengan 50 derajat Fahrenheit, maka tidak panas. If suhu di atas 80 derajat disebut panas, dan jika suhu kurang dari 80 derajat Fahrenheit disebut tidak panas. Fungsi keanggotaan dari himpunan telah gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang perlu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Contoh selanjutnya, misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama muda dengan umur di bawah 35 tahun, kategori parubaya yaitu umur di bawah 35 tahun, di atas 55 tahun, dan kategori tua umur di atas 55 tahun. Dapat seperti pada gambar, yaitu di sini adalah pengelompokan umur muda, di sini 35, dan di sini parubaya, dan ini tua. Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua. Apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. Dari sini, bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan script untuk penyataan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Selanjutnya, himpunan fusi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda, muda dan parubaya ataupun parubaya dan tua, dan seterusnya. Seberapa besar eksistensinya dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya. Gambar berikut menunjukkan himpunan fusi untuk variabel umur. Jadi di sini ada golongan muda, parubaya, dan tua. Apabila di atas 35 tahun, maka parubaya. Namun, hal tersebut tidak efektif karena bisa saja satu kategori bisa memasuki dua kategori muda atau parubaya ataupun parubaya dan tua. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.